Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Tapi Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap ya. Maka dia tidak mengalami kompresi yang sangat signifikan. Jadi bisa diteliti. Dia kan kita menjawab apa yang diklaim asli ya kami teliti palsu, so what gitu loh. Oke, baik, sekarang saya ingin menuju ke Pak Arianto Sustadi. Pak Arianto Sustadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini Mas Roy Suryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang, nggak asli. Ijazah, selembar kertas yang menjadi tiket kita memasuki dunia profesional atau dunia kerja. Tapi bagaimana jika selembar kertas yang ini adalah milik seorang presiden, terus dipertanyakan keasliannya, bahkan lama setelah ia turun dari tahta. Selamat datang kembali di Politik Realita, mengungkap fakta, membongkar realita. Oke, Sobat Realita, kita masih ngebahas tentang ijazah Pak Jokowi. Gitu ya. Ini masih rame dan beritanya itu seolah nggak ada habisnya ya. Gitu. Dan kita melihat debat-debat di televisi, di YouTube, dimanapun masih viralnya tentang ijazah Pak Jokowi gitu. Dan itu selalu berchapter-chapter tuh, kayak gak ada habisnya sampai sekarang. Dan meskipun kita sudah berada di tahun 2025 Sobat, dan Presiden Joko Widodo sudah menyelesaikan masa jabatannya, tapi hantu dari masa lalu ini terus bergentayangan. Sebuah isu yang membelah bangsa menjadi dua kubu yang tak terdamaikan. Kontroversi ijazah sarjana Jokowi. Di satu sisi ada yang yakin ini adalah konspirasi tingkat tinggi yang harus dibongkar. Di sisi lain, ada yang percaya ini tak lebih dari sekedar fitnah keji untuk merusak legasi seorang pemimpin. Mantan pemimpin ya maksud saya. Sebuah gorengan politik yang sengaja dibuat panas terus-menerus. Tujuannya apa? Apakah ini sebuah konspirasi yang harus dibongkar? Ataukah ini hanyalah gorengan politik yang paling sukses dalam sejarah demokrasi kita? So, stay tune in this channel, Sobat, karena kita akan membedah satu-satu ya mengenai ijazah, polemik ijazah ini yang seolah gak ada habisnya sampai sekarang. Tapi Sobat, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin membacakan komen-komen nih dari sobat-sobat yang sudah posting di shortnya Politik Realita ya. Kita ambil beberapa dari sobat-sobat yang sudah posting di sini. Salah satunya ada dari Irsya Gunarko 5871. Dia bilang kalau dia benar pasti berani menunjukkan ijazahnya, karena masalah ini sangatlah remeh-temeh. Tinggal ditunjukkan saja beres masalah ini. Tapi malah memilih jalan terjal. Malu dong memenjarakan rakyatnya tanpa ijazah asli. Gini kok mantan orang nomor 1 selama 2 periode. Rasanya nyesel pernah memilih pecundang. Oke. Terus ada lagi dari Anggoro C7N. Tunjukkan ijazahnya, satu masalah selesai. Ya.
Ya memang eh, salah satu masalahnya memang yang diminta oleh kubu Roy Suryo adalah Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, tapi Pak Jokowi menolak ya. Dan itulah yang menjadi polemiknya terus menerus, seolah tidak ada habisnya gitu. Terus ada lagi dari Bahari 5686. Jokowi itu sudah yakin diduga itu bukan ijazah dia punya, makanya dia takut memperlihatkannya. Oke, lanjut lagi. Andi Guntur 638. Kasus ijazah Jokowi harus selesai secara hukum, bukan secara politik. Maunya pihak Jokowi diselesaikan secara politik. Ini menandakan pihak Jokowi meragukan keaslian ijazah Jokowi. Oke, terus ada lagi dari Sujoko Popov 9152. Sependapat bahwa Pak Jokowi harus memperlihatkan ijazah yang dimiliki. Tetapi kepada siapa diperlihatkannya? Tentu tidak kepada orang yang mempertanyakan. Karena tidak menjamin tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu selesai. Oleh karenanya Pak Jokowi hanya akan memperlihatkan ijazahnya di pengadilan. Tentang rakyat berhak bertanya, iya, tapi harga juga bahwa Pak Jokowi berhak menolak memperlihatkan. Tidak boleh secara orang memaksa Pak Jokowi untuk memperlihatkan. Oke, terus ada lagi dari Gusti Ayu 2634. Kalau gue yang dituduh punya ijazah palsu, padahal ijazah gue asli dan diperoleh dengan jalur yang benar, dan kebanggaan yang tinggi karena gue lulus dari universitas terkemuka, ya ijazahnya gue tunjukin lah, sekaligus gue suruh uji tuh orang-orang itu untuk menguji keasliannya. Terus kalau punya gue benar asli, gue tuntut itu orang-orang, selesai masalahnya ya. Terus ada lagi dari Indah Kusuma Karlina. Yang main politik itu justru Jokowi sendiri saat Flar apa tuh? Khusus Pak Jokowi tidak hadir, justru berada di Kongres PSI. Itu bukti Jokowi yang mainkan politik. Jangan tuduh rakyat yang sedang bertanya, kenapa justru dituduh main politik, nuduh tanpa dasar yang jelas. Oke, terus ada lagi dari Herdi Jaya Prawira Dipura 2209. Nanti aja di pengadilan ijazahnya ditunjukin biar ada hukuman buat orang yang suka memfitnah. Nanti setiap orang punya hak untuk berbuat fitnah soal ijazah. Coba tuntut Prabowo, Megawati, SBY, suruh tunjukin ijazahnya. Oke. Itu tadi dari sobat-sobat yang sudah komen di shortnya Politik Realita, di mana itu adalah potongan podcast ya antara debat di televisi antara pendukung Jokowi dengan yang tim dari TPUA. Nah, di video kali ini sobat, kita tidak akan berpihak. Maksud saya adalah kita tidak melihat dari pendukung atau
penuduh ya, kita sebutnya di sini penuduh karena dia yang bilang kalau ijazah Jokowi ini palsu gitu ya. Walaupun Pak Jokowi sendiri juga belum memperlihatkan. Ya, dan di video kali ini kita akan menjadi hakim gitu ya. Kita akan menjadi juri. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa disclaimer dulu ya, bahwa video ini bukan untuk menggiring opini. Tapi untuk menggiring opini untuk mendukung salah satu pihak, tapi untuk melihat objek atau fenomena dari kacamata seorang analis. Seperti video-video politik realitas sebelum-sebelumnya, dan kita di sini adalah mengungkap realita dan membongkar fakta. Itu adalah tujuan dan moto dari channel politik realita gitu. Dan keputusan sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat. Kita akan membedah argumen dari kedua tim, kasus hukum yang percaya ada masalah dengan ijazah tersebut, dan tim gorengan politik yang yakin ini adalah serangan terkoordinasi. Oke, hari ini kita akan menjadi juri ya. Kita tidak melihat dari sudut pandang si kasus hukum, yang satu lagi tim gorengan politik gitu ya. Kita di sini akan menjadi juri. Jadi siapkan diri Anda, sobat, karena mungkin aja saya bertanya nanti di akhir, Anda tim yang mana? Tapi itu balik lagi tadi yang saya bilang, keputusan ada di tangan Anda. Anda tidak mau memihak, itu juga keputusan Anda. Baik, mari kita berikan panggung pertama untuk tim kasus hukum. Tim ini percaya bahwa ada cukup banyak kejanggalan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apa saja argumen mereka? Oke, yang pertama, mereka menunjuk pada apa yang mereka sebut sebagai kejanggalan dokumen. Mereka membandingkan tulisan tangan, format, penomoran, hingga kualitas foto di ijazah yang beredar. Yang beredar ini maksudnya adalah foto ya, foto yang konon katanya difoto salah seorang politisi PSI, yang saya tidak sebut namanya di sini, dan itu yang diduga oleh tim Roy Suryo sebagai palsu. Dan menurut mereka tidak konsisten dengan ijazah UGM lain gitu ya, gak match nih dengan rekan seangkatan gitu. Itu menurut si tim kasus hukum gitu. Yang kedua, mereka berpegang pada langkah hukum yang pernah ditempuh meskipun gugatan soal ijazah palsu ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tim ini berargumen bahwa penolakan itu bersifat prosedural, bukan karena pengadilan telah memverifikasi dan menyatakan ijazah itu asli. Bagi mereka, substansi tuduhan belum terjawab di meja hijau. Dan ketiga, argumen pamungkas mereka adalah soal pembuktian. Menurut mereka, beban pembuktian itu ada di pihak yang dituduh. Sebuah konferensi pers atau klarifikasi dari universitas dianggap tidak cukup. Dalam hal ini UGM ya sobat. Mereka menuntut pembuktian yang lebih transparan. Mungkin dengan analisis forensik, dokumen yang dibuka ke publik, ya, di mana yang katanya tim Bang Rismon ini sudah melakukan analisis forensik, dan dia juga meyakini bahwa ijazah yang dia teliti dan beredar itu adalah palsu gitu. Bagi tim kasus hukum, selama ini tidak dilakukan oleh analisis forensik, keraguan itu akan terus ada. Oke, itu dari tim kasus hukum, sobat. Nah, sekarang kita beralih nih ke tim satunya lagi yang menyebut bahwa ini adalah gorengan politik. Gitu ya. Pertama, dan ini yang paling kuat, adalah klarifikasi resmi dari institusi yang mengeluarkan ijazah, dalam hal ini UGM.
Rektor UGM sudah berulang kali menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Bagi tim ini, klarifikasi dari lembaga sekelas UGM seharusnya sudah menjadi pernyataan resmi ya, dan sudah menjadi penyelesaian gitu. Dan kedua, bukti sosial. Puluhan teman seangkatan, dosen, bahkan foto-foto lawas saat Jokowi kuliah dan wisuda telah beredar luas. Mereka semua bersaksi bahwa Jokowi adalah bagian dari alma mater mereka. Nah, bagi tim ini, tim gorengan politik ya, apakah mungkin sebuah konspirasi melibatkan begitu banyak orang selama puluhan tahun gitu? Jadi, tapi ya kenapa enggak? Kalau kita berbicara konspirasi itu kan kita berbicara sesuatu yang terencana. Artinya kalau kita berbicara itu suatu hal yang masif, melibatkan banyak, puluhan, bahkan ribuan orang sekalipun, itu bisa saja disebut konspirasi. Karena mungkin teman-teman pernah dengar sebuah komunitas rahasia seperti itu kan jumlahnya ribuan orang gitu ya. Dan itu adalah konspirasi politik. Saya nggak akan membahas itu ya. Cuman menurut saya konspirasi itu adalah bisa saja melibatkan banyak orang, bahkan puluhan orang, bahkan ratusan tahun gitu ya. Oke, lanjut. Ketiga adalah motif. Tim ini meminta kita untuk melihat polanya. Isu ini selalu meledak di momen-momen krusial menurut mereka, yaitu menjelang Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan kini dihidupkan pasca 2024. Tujuannya adalah untuk mendelegitimasi dan merusak warisan politiknya, karena ada salah satu anaknya yang menjadi orang nomor 2 di pemimpin Indonesia gitu ya. Gitu, dan menurut mereka ini adalah strategi pembunuhan karakter yang sistematis gitu ya. Oke, nah dua tim ini sudah memaparkan argumennya nih sobat gitu ya. Keduanya terdengar meyakinkan bagi para pendukungnya masing-masing. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar, tapi mengapa isu ini begitu efektif membelah kita sebagai bangsa Indonesia, sobat? Jawabannya terletak pada 3 hal. Pertama, kita hidup di era krisis kepercayaan, ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi pada pemerintah, pengadilan, bahkan universitas, bahkan para penegak hukumnya. Maka klarifikasi resmi dari lembaga-lembaga tersebut seolah tidak ada artinya gitu. Yang kedua adalah algoritma media sosial, sobat. Ia menciptakan ruang gema atau echo chamber gitu ya. Jika Anda sekali saja mengkritik konten yang meragukan ijazah Jokowi, maka selamanya feed Anda itu akan dipenuhi konten serupa. Anda terkurung dalam gelembung keyakinan Anda sendiri tanpa pernah melihat argumen sebaliknya. Itu. Dan ketiga, ini yang terpenting, isu jasa ini sudah lama berhenti menjadi soal fakta. Ia telah menjadi simbol perlawanan bagi mereka yang tidak suka dengan Jokowi dan simbol fitnah bagi mereka yang mendukungnya. Ketika sesuatu sudah menjadi simbol gitu ya, jadi seolah-olah fakta tidak lagi penting gitu. Oke, nah kini kita sudah tiba di penghujung video ini, sobat. Dan kita coba tadi kembali lagi ke titik awal ya, dimana
tim kasus hukum itu menuntut transparansi absolut. Ini ya kita sebut saja adalah tim Roy Suryo CS sekarang ini. Mereka menuntut soal transparansi seperti apa ijazahnya Pak Jokowi dari skripsinya yang mereka sebut bahkan nasab 1 koma ya kalau nggak salah, dan itu nggak akan mungkin lulus menurut mereka. Jadi kalau orang skripsinya aja nggak lulus ya nggak akan mungkin dapat ijazah, logikanya mereka seperti itu. Dan dari tim gorengan politik menyorot konspirasi tadi, motif jahat dibalik penuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Oke, di sini kita tidak akan memberikan Anda jawaban sobat, karena dalam politik seringkali tidak akan ada jawaban yang mudah gitu. Yang ada adalah narasi-narasi gitu yang saling bertarung, saling berdebat gitu ya, dan ya itulah politik gitu dari zaman batu gitu ya, kita sebut saja dari zaman Yunani kuno sana, politik ya selalu seperti ini, narasi. Jadi ya tugas kita semua adalah membangun pertahanan terbaik melawan disinformasi, yaitu pikiran yang kritis. Cek sumbernya, lihat konteksnya, dan yang paling penting tanyakan siapa yang diuntungkan jika saya percaya narasi ini. Kita di channel Politik Realita akan selalu memberikan Anda pertanyaan seperti itu, karena lagi-lagi politik itu ya adalah seperti ini. Siapa aktor? Semuanya punya, this is a game ya, ibaratnya kita sebut saja ini adalah game. Semua adalah permainan gitu ya. Kalau teman-teman pernah nonton Game of Thrones, wah itu benar-benar politik itu adalah seperti itu gitu lah. Semua orang punya kepentingan, semua orang punya tujuan, punya maksud gitu ya, dan itu adalah politik gitu. Nah, sekarang saya lempar bolanya kepada Anda. Juri sesungguhnya dalam demokrasi gitu lah. Setelah Anda mendengar semua argumen dari tim kasus hukum sama tim gorengan politik, Anda ada di tim yang mana sekarang? Oke? Tulis di kolom komentar dengan argumen yang cerdas. Seperti biasa kita berdiskusi dengan cara yang cerdas untuk membangun Indonesia yang cerdas, Indonesia yang maju. Oke? Sampai jumpa di episode Politik Realita selanjutnya. Tetap kritis, tetap waras.